Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang barakah ini. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan, kekuatan, keimanan, sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur akan kekuatan, keimanan, kesehatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak hanya dengan lisan, melainkan dibuktikan dengan perbuatan, yang kesemuanya itu baik kesyukuran yang kita perlihatkan dengan lisan maupun dengan perbuatan akan kembali kepada diri kita atau diri orang-orang yang bersyukur. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Salam serta salawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah untuk kita senantiasa bersalawat sebagaimana Allah dan malaikatnya bersalawat. Di kesempatan yang mulia ini, di Jumat yang barakah, kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Luqman ayat terakhir, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan kepada kita tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mau menegaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang alam gaib, yang ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal gaib yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Ayat yang mulia ini digambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat bahwa ayat ini termasuk dari kunci-kunci gaib yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang paling mengetahui akan ajal segala sesuatu.
yang paling mengetahui kapan hari akhir akan tiba, yang paling mengetahui kapan batas usia seseorang, yang paling mengetahui kapan sesuatu itu akan bertumbuh, yang paling mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan jatahnya terhadap makhluk-makhluknya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Keyakinan pertama yang harus dibangun terhadap orang-orang yang beriman bahwa manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki batas atas usia, tindakan, perkataan, pendengaran, penglihatan, semua ada batasnya yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan yang memiliki kehendak akan hal itu. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Kemudian kunci gaib yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah diturunkannya air hujan yang setiap hari mungkin kadang kita mendengar di daerah ini sudah masuk musim hujannya, di daerah ini mendung terus belum turun hujan, di daerah ini tidak pernah turun hujan. Atau di setiap berita yang kita dengar, di televisi yang kita lihat atau kita tonton, atau berita-berita yang kita dengar, bulan ini diperkirakan curah hujan, yang manusia hanya bisa memperkirakan. Secanggih apapun alat yang digunakan, sehebat apapun pengetahuan manusia tentang cuaca, hasil akhirnya, kesimpulannya perkiraan cuaca, ramalan cuaca. Dan ini termasuk kunci gaib yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita, yang kita baru sadar pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui kondisi ciptaannya yang ada di dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham. Alat yang paling canggih hanya bisa mengetahui mungkin dari kesehatan janinnya. Alat yang paling canggih mungkin hanya bisa mengetahui jenis kelaminnya. Alat yang paling canggih mungkin hanya bisa memperkirakan bulan berapa, tanggal berapa bayi itu akan lahir. Tetapi sekali lagi, mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya'lamu ma fil arham? Apa-apa saja yang ada di dalam alam rahim. Bukan hanya bukan pada siapa yang ada di dalam rahim itu, tetapi semua perangkat-perangkat, semua hal-hal yang terkait dengan alam rahim Allah Subhanahu wa taala ketahui. Bahkan digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Yang di alam rahim Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi. Ketetapan rezekinya, amalnya, ajalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, bahkan kehidupan setelahnya, baik dia dalam keadaan sengsara ataupun dalam keadaan lapang. Wa ya'lamu ma fil arham, baik bayi ini lahir dengan sempurna atau bayi ini lahir dengan diberi ujian cacat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rahim ini memberi keturunan yang saleh dan salehah atau menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Wa ya'lamu ma fil arham, sehingga manusia hanya bisa memperkirakan
Atau sering kita dengar bahwa kita tidak bisa memilih dari rahim mana kita lahir. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Yang kita semua, baik yang masih anak-anak maupun yang usia lanjut, itu tidak akan pernah tahu kapan tujuannya, rencananya akan berhasil. Bahwa tidak ada manusia atau makhluk yang bernyawa yang bisa mengetahui apa yang terjadi di hari esok, apa yang terjadi di waktu yang akan datang, baik menit pertama setelah kita sholat Jumat atau menit-menit berikutnya. Ada orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi, harapan yang sangat tinggi, persiapan yang sangat matang untuk perencanaannya di hari esok. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan yang lain. Ada orang yang gambarannya tentang hari esok itu tidak ada. Pokoknya hidup-hidup, alhamdulillah masih hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan yang lain terhadap dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilihnya ke lapangan rezeki. Ada orang yang berusaha siang dan malam mencari harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal yang lain kepada dirinya. Usahanya tidak sebanding dengan hasilnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Yang sekali lagi manusia hanya bisa mempersiapkan dan merencanakan. Hasilnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui di bumi mana, di waktu kapan dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini dari gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada kita itu memiliki dua hal, bahwa kehidupan kita yang saat ini itu berada di antara kepastian dan ketidakpastian. Kita semua tahu dari kunci gaib yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita tentang kematian, tetapi sekali lagi kepastian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berjalan dengan ketidakpastian yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Kita semua tahu bahwa kita akan mati, tetapi ketidakpastiannya adalah bagaimana dan cara apa Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kita semua tahu bahwa pada saat ini, detik ini, kita semua masih memiliki rencana-rencana ke depan. Tetapi kita tidak tahu bahwa rencana yang telah kita persiapkan, rencana yang kita telah hitung-hitung, amalan-amalan yang telah kita persiapkan, belum tentu bisa terrealisasikan atau teraplikasikan. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dari kunci-kunci gaib itu menurunkan hujan, tetapi kita semua tidak tahu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Kita semua tahu bahwa manusia diberi kesempatan untuk mengandung bayi perempuan. Kita semua tahu bahwa kita semua terlahir dari rahim seorang ibu, tetapi yang menjadi ketidakpastian bahwa anak yang dalam kandungan itu lahir dengan rezeki yang melimpah atau dengan kesusahan. Anak yang dalam kandungan itu lahir sempurna atau cacat. Innallaha alimun khabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dan menggambarkan bahwa keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada kita itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala alimun khabir, dan juga menjadi tuntutan pada diri kita alimun khabir terhadap perbuatan-perbuatan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Alimun khabir, bahwa ingat perbuatan kita hari ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ani Allah wa iyyakum min al-'amilin wal faizin wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di khutbah yang kedua ini, sebagaimana yang telah kita paparkan tentang kunci-kunci gaib yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita, yang kita hakikatnya manusia itu berjalan di antara kepastian dan ketidakpastian. Yang pada saat ini adalah kepastian bahwa kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Maka orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala segera berhenti, karena kita tidak tahu bagaimana model kita akan mati. Maka pada saat ini lakukanlah hal yang terbaik, sebab kita tidak tahu 2 atau 3 menit ke depan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kematian yang datang kepada diri kita atau orang-orang yang sebelum kita itu adalah gambaran pelajaran terhadap diri kita hari ini. Di dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang pada hakikatnya kematian itu datang di akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di pertama, bahwa menciptakan kematian dan kehidupan, bahwa kematian adalah ujian bagi orang-orang yang ditinggalkan. Bisa kita bayangkan, ada orang yang sangat bergantung kepada orang tuanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa orang tuanya. Bisa kita bayangkan, ada orang yang merencanakan sebuah proyek yang sangat besar dengan anggaran yang sangat banyak, kemudian orang ini meninggal, sedangkan ilmu dan pengetahuan tentang pembangunan itu ada pada dirinya, yang sekali lagi menjadi ujian bagi orang-orang yang ditinggalkan. Ayyukum ahsanu amala, bagaimana perbuatan baik apa yang engkau hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, engkau persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala cabut dari dirimu, dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada dirimu. Kesabaran apa yang engkau perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amalan terbaik apa yang engkau perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari satu nikmat yang banyak nikmat yang lain yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan? Sehingga kami mengingat satu kisah tentang Umar bin Khattab yang suatu waktu berjalan dan melihat ada seorang kakek yang tua. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Wahai kakek, apa yang kau kerjakan?" Kemudian kakek itu bertanya bahwa saya sedang menanam pohon kurma. Saya sedang menanam pohon kurma. Kemudian Umar bin Khattab tertawa dan berkata, "Wahai kakek, engkau menanam pohon kurma, kurmanya tumbuh, engkau meninggal. Engkau mati belum sempat merasakan apa yang engkau tanam." Kemudian pelajaran pentingnya, sang kakek berkata bahwa apa yang kita rasakan saat ini adalah hasil jeripayah orang-orang sebelum kita. Apa yang kita upayakan, apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil apa yang ditanam oleh orang-orang sebelum kita. Maka pada saat ini, kesempatan kali ini adalah kesempatan yang pasti yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang pada saat ini masih Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan. Maka lakukanlah yang terbaik. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, untuk memperhatikan hasil akhir
hasil dari hari esok yang kita semua tidak ketahui. Maka kepastian saat inilah yang menjadi peluang besar pada diri kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga kami mengharap jamaah sekalian menundukkan mata hati dan mata kepala agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari jalan-jalan keburukan, sehingga mengokohkan kita pada jalan-jalan keislaman, memalingkan kita dari jalan-jalan keburukan dan mengokohkan kita di jalan-jalan kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqim shalah.